Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas tanpa halangan suatu apapun. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan mensyafaati kita besok di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini wabah virus corona belum juga reda. Data dari WHO mencatat ada lebih dari 3 juta jiwa yang meninggal akibat corona. Di Indonesia ada lebih dari 44.000 jiwa yang meninggal akibat corona yang setiap hari masih terus bertambah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi wabah virus yang mematikan, yaitu virus kusta. Kusta adalah infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan mata, hidung, kulit, dan juga saraf perifer. Gejalanya berupa bintik-bintik terang kemerahan di kulit, disertai dengan menurunnya kemampuan merasa, mati rasa, serta lemas pada bagian tangan dan juga kaki. Penularan virus ini melalui uap air dan udara pernapasan, seperti halnya batuk dan juga bersin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idz waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Yang artinya, apabila kamu mendengar di suatu wilayah terdapat wabah, maka janganlah kamu masukinya. Dan apabila wabah tersebut terjadi pada lingkunganmu, maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mendatangi tempat yang sedang ditimpa wabah.
Dan apabila wabah tersebut terjadi pada tempat kita, maka kita dilarang untuk pergi dari tempat itu. Hal ini sama dengan kebijakan pemerintah sekarang, yaitu lockdown. Lockdown adalah peraturan penutupan seluruh akses keluar atau masuk dalam semua wilayah. Kemudian, untuk meminimalisasi penularan wabah corona, pemerintah membuat kebijakan 3M. Apa saja nih kira-kira 3M? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu 3M. Jangan kita tinggalkan agar semua merasa aman. Jangan kita tinggalkan agar semua merasa aman. Kemudian ada cara yang baik dan benar untuk mencuci tangan. 7 langkah cuci tangan. Yang pertama, telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari. Yang kelima, jempol diputar. Yang keenam, kuku-kuku. Yang ketujuh, pergelangan tangan. Lagu tersebut menunjukkan kepada kita cara mencuci tangan yang baik dan benar. Akan tetapi, sejak 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar mencuci tangan, melainkan dengan wudhu. Ya, wudhu untuk membersihkan fisik dan rohani umat Islam. Seperti halnya sholat, telah banyak penelitian yang membuktikan khasiat wudhu untuk kesehatan manusia. Salah satunya adalah seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan Austria, Profesor Leopold. Ia mengatakan bahwa wudhu dapat merangsang pusat-pusat saraf yang terdapat pada tubuh manusia. Menurutnya, antara keselarasan air dengan wudhu dan juga pusat saraf yang ada di tubuh manusia membuat manusia senantiasa sehat. Karena temuan tersebut, ia kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar. Mukhtar Salim dalam salah satu bukunya yang berjudul Praise of the Sport and the Body and Mukhtar Salim dalam bukunya menjelaskan bahwa wudhu dapat mencegah kanker kulit. Kanker kulit terjadi karena bakteri yang setiap hari menempel dan mengendap di dalam kulit. Apabila dibersihkan dengan air, terutama saat berwudhu, bakteri itu akan larut. Ia juga menambahkan bahwa wudhu dapat membuat seseorang menjadi tampak lebih muda. Temuan tersebut diamini oleh dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Iskandariyah, Muhammad Salim. Ia mengatakan bahwa wudhu dapat mencegah manusia dari berbagai macam penyakit. Salah satu penelitiannya adalah Salim meneliti kesehatan hidung orang-orang yang tidak pernah berwudhu dengan orang yang rutin berwudhu 5 kali sehari untuk menunaikan sholat. Ia mengambil zat yang terdapat di dalam selaput lendir pada hidung, kemudian meneliti beberapa jenis kuman yang terdapat di dalamnya. Setelah berbulan-bulan melakukan penelitian, Salim akhirnya menemukan bahwa pada orang-orang yang tidak pernah berwudhu, bagian rongga hidung tampak kusam dan berminyak, serta di bagian selaput lendir tampak kotor dan berdebu. Sedangkan pada orang yang selalu berwudhu, rongga hidung dan bagian dalam hidung tampak cerah, bersih, dan tidak berdebu. Ia juga menambahkan bahwa sesungguhnya cara wudhu yang paling baik adalah yang pertama dengan mencuci tangan,
kemudian berkumur-kumur, lalu mengambil air, kemudian menghisapnya ke dalam hidung, lalu membuangnya. Wudhu itu menyehatkan, dan Rasulullah SAW adalah bukti terkuat dari fakta tersebut. Singkatnya, ilmu untuk mempelajari cara menjaga kesehatan dengan wudhu dapat kita lihat dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Muhammad Husain Haikal pada tahun 1993 dalam Hayatul Muhammad mengungkapkan bahwa seumur hidup beliau, Rasulullah SAW tidak pernah sakit, kecuali saat sakaratul maut dan saat dilukai oleh musuh-musuhnya. Kemudian, khasiat wudhu yang selanjutnya adalah membersihkan rohani. Dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, barang siapa hamba Allah berwudhu kemudian ia berkumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya sampai keluar dari kuku-kuku jarinya. Apabila ia membasuh kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari bawah kedua telinganya. Apabila ia membasuh kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kakinya sampai keluar dari kuku-kuku jari kakinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maha suci Allah, begitu banyak khasiat wudhu untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menyempurnakan wudhu kita agar fisik dan rohani kita benar-benar bersih. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan. Jadilah orang yang berduit. Hah? Duit? Apa itu duit? Duit adalah D. Doa, U. Usaha, I. Ikhtiar, T. Tawakal. Semoga dengan menyempurnakan wudhu kita dapat menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menghindari wabah penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.